Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku di sini ya, jadi nih aku iso ngucapin salam. Oke. Nah, kali ini aku mau menceritakan guys. Ini memang kok ono bos sing kok ini kok ono guys. Tapi memang apa ya, nak dipikir memang banyak sih bos seperti ini. Cuman banyak juga cece yang nggak speak up kayak gitu. Nah ini tuh aku ambil dari curhatan PMI Hong Kong cerita ini, dan nama Facebooknya tuh Fauziah ya kan. Ya aku akan membacakan unek-uneknya dia. Kayak aku kayak miris banget, ya Allah kok ono ya ngene. Berarti itu aku harus banyak bersyukur dengan aku yang sekarang mempunyai majikan yang walaupun bawel tapi juga baik kayak gitu guys, memperhatikan makanku, memperhatikan kayak kalau aku ada problem juga dia membantu aku kayak gitu, masalah-masalah aku apapun itu. Kalau aku sakit dia harca banget untuk menanyakan kamu kenapa bla 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 kayak gitu. Nah ini aku bacakan. Causan Cece itu selamat pagi. Mau minta saran C, sambil cerita sedikit. Imlek kemarin aku diajak ke Cina sama majikanku selama 2 minggu. Awalnya ngomong ngemis manis-manis C, ternyata di sana ternyata di sana saya bos baru bangun rumah 9 lantai dan baru finish dari lantai 6 sampai 9. Aku disuruh kerja bersih-bersih luar biasa sih, penuh cat dan semen-semen. Tapi mereka tidak memperhatikan makanku. Pagi nggak pernah dikasih sarapan, siang justru sangat-sangat telat ya kan. Jam 4, jam 5 pernah sampai jam 6 baru makan. Itu makan siang guys, itu kan gak wajar, seharusnya itu udah makan malam. Aku sampai lemas mau beli makanan sendiri, nggak ada uang Cina karena belum dapat angpau dari waktu itu. Setelah dapat angpau baru aku beli mie sendiri, telur sendiri. Dan sayangnya di rumah yang baru nggak ada bahan-bahan untuk dimasak karena belum ada kulkas. Udah gitu aku masih disuruh jagain Bobo, suruh anterin Bobo pulang jalan kaki gandeng, dan jalannya lumayan jauh lewat jalan-jalan raya juga. Sempat aku berpikir kalau Bobonya kenapa-kenapa aku bisa disalahkan. Ya benar ya kan. Jadi memang jaga orang tua itu harus hati-hati guys. Terus pas perjalanan pulang aku sempat ditinggal di rest area daerah Cina sana yang aku nggak tahu itu dimananya. HP, tas, dompet semua di mobil. Karena aku pikir cuma keluar kencing sebentar, jadi aku nggak bawa apa-apa. Begitu kembali mobil sudah tidak ada dan mereka sudah pergi. Nah ini tuh pelajaran buat kita ya guys ya, untuk kita harus kemana-mana tuh bawa HP, dan HP itu selalu dikantongin ya kan. Jadi memang kalau amit-amit kalau ada apa-apa tuh kita tuh standby kayak gitu. Kita ada HP, ada yang bisa dihubungin, atau kita nggak ada pulsa, nggak ada kuota, kita ada nomor majikan dan bisa minta bantu orang gitu, polisi juga. Nah 2 jam aku cuma bisa nangis di rest area. Setiap aku nanya mau minta bantuan, mereka yang aku tanya semua gak bisa bahasa Inggris. Selang 2 jam majikanku baru kembali mencari aku. Awal mula kan aku duduk paling belakang dan gak bisa keluar kalau gak dibukain pintu sama dilepetin kursi depanku. Nah pas aku lagi dibukain pintu, singsangku Mumui yang duduk di tengah gak mau geser, sedangkan Dada dan yang lain udah lari ke kamar mandi duluan. Aku terkendala Mumi yang nggak mau geser, jadi susah buat ngelipet kursi. Pas Mumi mau geser dan aku bisa turun, aku langsung lari ke kamar mandi. Pas balik dari kamar mandi malah mobil udah nggak ada. Ya Allah, rasanya ngenes banget hilang di negara orang. Untungnya si Koko sadar kalau aku belum di mobil, jadi mereka kembali untuk mencariku. Setelah ketemu malah majikanku senyum-senyum videoin aku yang lagi nangis dan bilang nggak menyule. Mungkin aku mau di interminate C, mau nanya kalau di interminate gitu gimana ya C, potongan masih 2 bulan. Nah jadi nggak menyule itu artinya aku tidak mau kamu kayak gitu ya guys ya.
dan di intermediate itu dikembalikan ke agent atau dipulangkan ke Indonesia. Jadi memang banyak dan sedikitnya majikan seperti itu. Kita harus menjaga diri kita masing-masing. Kita harus standby dengan apa yang maksudnya kayak aku kudu standby, aku kudu gini seandainya kamu jogo-jogo anak opo-opo kayak gitu. Jadi memang kita tuh tidak harus kayak nurut banget karo majikan. Kalau memang majikan itu salah, kalau kita memang benar ya wes kita benar, nggak apa-apa kita ngelawan kayak gitu guys. Jangan pernah menjadi bonekanya majikan. Nah ini memang tidak baik, tidak bagus. Karena apa? Karena si majikan memvideoin cecenya dalam keadaan cecenya tuh lagi nangis, lagi khawatir, lagi takut, dan ini tuh bisa dilaporkan polisi karena kasus mencoba melantarkan pembantu gitu. Dan di Hong Kong itu hukumnya tuh sangat ketat sekali. Apapun itu, sedikit pun itu permasalahan kita tuh diproses sama polisi kayak gitu guys. Jadi kalau di sini kamu mendapatkan apa-apa kekerasan entah apa kayak gitu, jangan segan-segan kalian untuk melaporkan ke polisi, karena polisi itu di sini sangat membantu banget dan tidak pernah memandang kamu punya uang atau tidak dan diproses atau tidaknya kayak gitu ya guys ya. Beda kalau di 96+6 gue. Aku ngantuk. Nah ini tuh banyak yang komen ya guys. Ini ya, bisa minta izin cari majikan baru lagi C, nanti tunggu visa di Indo paling sekitar 2 bulan terbang lagi dan nerusin potongan gaji. Sabi aja kalau memang bukan rezekinya di situ. Bismillah, semoga masih ada rezeki di majikan lain, amin. Sabar C, jadikan pengalaman pahitmu, moga dapat lagi majikan yang baik, amin. Ini tuh komen-komen yang banyak yang positif kayak gitu guys. Kalau dipekerjakan di Cina bisa nuntut majikan yang mempekerjakan kita di Cina sudah termasuk pelanggaran, tidak ada di dalam kontrak. Ingat, belajar tegas agar tidak diinjak-injak, betul. Jadi kita memang harus tegas dan waspada. Dan memang kalau job kita di Hong Kong, kita mau dipekerjakan kalau pas lagi liburan bos kita ke negara lain, itu kita nggak bisa dipekerjakan guys. Dan dulu aku pernah sebodoh itu, aku dipekerjakan, aku kerja dan lain-lain kayak gitu. Waktu aku di Singapura dan liburan di Malaysia aku dipekerjakan. Majikan Edian, aku nih posisi Epian ya podo C nangis ora arti lor gitu pas nggawa HP sisan. Sabar C, ya benar, memang harus sabar. Kita apapun yang terjadi kita memang harus sabar, cuman kita kalau tidak salah ya kita harus melawan gitu. Sabar sih, di intermediate malah beneran. Semoga dapat ganti majikan yang lebih baik dan sabar sama sampai pulang Indo dulu nggak apa-apa. Sama C, aku di Cina selama 2 minggu kerja udah nggak ingat waktu sampai malam, makan siang telat, tapi setelah selesai lebaran pulang 3 hari alhamdulillah makan terjamin. Tapi gantian coba keluar capek luar biasa, masak buat minimal 15 orang ini. Seperti aku dulu waktu aku di Singapura, memang pembantunya bukan cuma aku, tapi pembantunya cuma sedikit dan orangnya itu lebih dari 50 kayak gitu guys. Nggak usah nunggu di interminit, mbak notis aja langsung majikan ngomong gue diikutin mau jadi apa nanti cuma makan seenaknya jatah, nggak memperhatikan kesehatan pola hidup kayak gitu. Pola hidupnya saya memang kayak gitu ya guys. Kita memang harus hati-hati atau waspada kendaraan kayak gitu ya. Pokoknya untuk kalian tetap jaga kesehatan, keselamatan diri kita sendiri. Kalau ada apa kita tidak usah segan untuk melaporkan polisi. Kalau memang kita benar, kalau mau majikan salah ya pas lapor gue kayak gitu. Kalau agent memang nggak akan digubris guys, agent itu taek guys. Memang banyak yang agent seperti itu, apalagi kalau kita udah selesai potongan dia tidak akan tanggung jawab dengan apa yang terjadi. Bukan hanya agent di Hong Kong, bukan hanya agent di Singapura, Malaysia dan lain-lain. Agent di Indonesia juga seperti itu. Kalau kita udah lepas potongan gaji kita tidak dipedulikan, dan mungkin itu hanya oknum saja, banyak agent yang baik juga kayak gitu. Oke guys, kita aja guys ya, aku mau masak telur, mau itu baju bosku bentar lagi mau pulang. Bye bye.